Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait biaya layanan psikologi dalam kode etik psikologi. Berikut ini anggota dari kelompok 6. Dalam pasal 33 terkait penjelasan biaya dan batasan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Dapat kita lihat pada pasal 33 ayat 1 berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Nah, kemudian dalam ayat kedua berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara, termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum tindakan hukum dilakukan. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Kemudian ayat keempat berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Dalam pasal 33 ayat 5, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Pasal 34, rujukan dan biaya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Selanjutnya, pasal 35, keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Bunyinya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Pasal 36, pertukaran atau barter. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi terkait biaya layanan psikologi. Jadi kasus ini berasal dari kasus Royson Swigert dan Hammond Denver. Dua orang psikolog ini dibayar seharga 81 juta dolar Amerika atau setara dengan 972 miliar rupiah oleh Badan Intelijensi Amerika dalam menjalankan program penyiksaan kepada tahanan, di mana penyiksaan itu dilakukan sebagai upaya melawan teror. Salah satu bentuk penyiksaan kepada tahanan ialah waterboarding, yaitu menenggelamkan wajah para tahanan ke dalam air hingga sulit bernafas. Dua orang psikolog yang disewa oleh CIA itu adalah Royson Swigert dan Hammond Denver. Kemudian, Federal Senat Amerika Serikat membongkar informasi oleh CIA yang menggunakan metode penyiksaan yang brutal untuk mengorek informasi dari para tersangka pelaku serangan teroris ke Menara Kembar World Trade Center atau WTC tahun 2001 silam. Direktur CIA Gary Brennan mengakui bahwa institusi yang dipimpinnya itu melakukan program tersebut dan mengakuinya sebagai suatu kesalahan. Namun, dirinya bersikeras bahwa metode tersebut berhasil membantu mendapatkan informasi tentang pemahaman taktis dan strategis tentang para teroris. Dalam kasus ini, psikolog melanggar kode etik psikologi terkait biaya layanan psikologi, tepatnya di pasal 44 ayat 3 yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik
seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Kedua psikolog tersebut jelas telah melanggar pasal yang telah ditentukan, di mana mereka dibayar senilai 81 juta dolar Amerika atau setara dengan 972 miliar rupiah oleh Badan Intelijensi Amerika atau CIA untuk membuat metode interogasi dengan penyiksaan yang bertujuan agar makanan memberikan informasi yang penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang jelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.